adalah dulu suami memberi kepada istrinya sebuah cincin umpama, atau sebuah kendaraan umpama. Suami memberikan sepeda motor kepada istrinya. Lalu istri itu memberikannya kepada orang lain yang disukainya lah, yang dia sukarela, setuju. Kemudian pemberian istri itu kepada orang lain disukai oleh suami, maka barang itu sah sebagai pemberian istri kepada orang lain itu. Satu. Yang kedua, suami memberikan sepeda motor kepada istri. Istri memberikannya kepada orang lain. Suami tidak ridha, tak suka dia. Maka pemberian itu batal. Tidak sah pemberian itu. Jadi macam mana? Wajib kembalikan. Karena kepemilikan istri tidaklah tammah. Tidak tammah sebelum ada ikrar yang takhassus, sebelum ada ikrar yang khusus. Itu maksud menurut ijma' ulama. Silakan baca, nampak tak? Bismillahirrahmanirrahim. Adapun mahar, maka jika atau nuzusnya istri sebelum pernah digauli adalah diperbolehkan meminta kembali. Kalau setelah dipergauli maka tidak boleh, karena tertetapkannya mahar dengan pergaulan itu, makanya tidak bisa suami memintanya kembali lantaran nusus istri. Ya, seorang menikah, semalam menikah, hari ini bercerai, belum sempat bergaul, dah bercerai. Maka kalau sebab perceraian datang daripada perempuan, si suami berhak meminta duitnya balik. Kalau sebab perceraian datang dari perempuan sekalipun, tapi sudah bergaul mereka walau sekali sahaja, si suami tak boleh meminta duitnya balik. Itu yang dimaksud dalam tulisan tadi. Lanjut. Kalau ada soalan silakan ya. Nah. Tidak wajib dia mengembalikan kalau tidak jima. Tetapi kalau diminta si suami, wajib kembalikan, mesti kembalikan. Karena mahar itu asbabnya jima. Sehingga haram berjima kalau belum membayar mahar. Haram berjima kalau belum membayar mahar. Itu yang dimaksud. Adapun mahar, maka jika nusuz istri, membikin dosa istri, di atasnya itu waktu walimah pesta, tidak wajib suami mengasih duit kepada istrinya untuk pesta di rumah istri atau di keluarga istri. Hanya sunat saja, karena walimah itu hukumnya sunat. Kalau ada duit buatlah, tak ada duit tak payah buat.
Ada tapi sedikit, duit yang ada sedikit. Nah, sedikitlah, kecillah buat. Jangan berhutang-hutang. Itu maksudnya walimah itu ya. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut ijma' ulama, seluruh macam nafkah istri adalah menjadi gugur lantaran walaupun hanya sebentar berbuat nusyuz, yaitu menyimpang dari ketaatan kepada suami, walaupun penyimpangan itu tidak membuat istri berdosa. Misalnya istri yang masih kecil atau gila atau dipaksa melakukan. Maka gugurlah hak nafkah sehari itu dan hak pakaian satu periode itu, dan tidak dibagi-bagikan atau jatahnya pada masa taat dan masa nusyuz. Apabila suami tidak mengetahui keguguran. Sudah, sampai situ dulu. Sekali istri membuat nusyuz, apa tadi nusyuz? Dosa, maksiat. Sekali istri membuat maksiat, maka nafkah hari itu gugur. Belanja satu hari itu gugur. Dan pakaian satu musim gugur. Pakaian satu musim itu 2 kali, minimal 2 kali beli baju baru. Musim Idul Adha, musim Idul Fitri. Itu sudah ditentukan di dalam syariat kita, di dalam fikih. Nah, membuat nusyuz istri, gugur makan minum hari itu, dan gugur pakaian satu musim. Bikin nusyuz lagi hari kedua, gugur belanja makan minum hari itu, 1 hari saja, gugur belanja pakaian satu musim lagi, jadi 2 musim. Maknanya setahun lah. Tak wajiblah suaminya beli baju setahun. Apa kesalahan istri? Nusyuz. Apa itu nusyuz? Membuat sesuatu perkara yang dilarang syariat, padahal ianya mampu menghindarinya, tapi tidak menghindarinya. Mampu meninggalkannya, tapi tidak meninggalkan. Nusyuz itu. Kesimpulannya, istri yang membuat maksiat tak wajib dinafkahi suami yang saleh. Mana batas maksiat? Maksiat kabair, dosa besar. Atau ad-dawam fis saghair, dosa kecil tapi continue, berulang-ulang. Kedua-duanya ini maksiat walau sekali buat, dosa besar walau sekali buat, atau dosa kecil secara berulang-ulang. Itu namanya, istri itu namanya nusyuz. Kalau nusyuz, apa hukuman? Tak wajib, sekali buat nusyuz, tak wajib nafkah makan minum 1 hari, dan tak wajib nafkah pakaian 1 musim. Buat lagi kali yang kedua, kelang 3 hari, buat kesalahan kedua, gugur lagi nafkah makan minum 1 hari itu, gugur lagi nafkah pakaian 1 musim. Buat lagi maksiat nusyuz yang ketiga, gugur nafkah makan minum hari itu, gugur nafkah pakaian 1 musim. Udah 3 musim dah. 3 musim berapa lama itu? Hah? No, 1,5 tahun. Satu musim tadi, 1 musim itu 1,5 tahun. 1 musim 1,5 tahun. Musim mengganti pakaian namanya. Musim mengganti pakaian. Jadi kalau Anda tidak mengganti pakaian istri 2 kali setahun, kemudian ianya tidak ridha, Anda suami zalim lah tu.
Tapi kalau ridha dia tak ngapa. Tak awak ganti pun 15 tahun tapi dia ridha, tak ngapa. Tak ada di situ zalim. Jadi kena dijagalah. Jangan sampai kita tak ganti padahal ianya tak ridha. Sebenarnya dia tak ridha, hanya umpama. Sebenarnya dia tak ridha, hanya tak larat nak memintanya, mencakapkannya. Sebenarnya hati dia geram, kita beli ini. Tapi tak larat juga nak mencakapkannya, ditahannya je lah. Itu pun zalim itu. Besok di sana dibayar itu. Gugur. Kalau kita meridai apa yang dia beli itu, kita suka, kita setuju, gugurlah kewajiban kita. Tetapi kalau dibelinya pakaian yang tidak kita ridai karena melanggar syariat, nusus dia. Nusus. Istri yang berpakaian yang melanggar syariat, walhal suaminya tak ridha, dia nusus. Istri yang berpakaian yang melanggar syariat tapi suaminya ridha, suka, ada tak itu? Baju bini kuyak di belakang, suami suka. Macam mana ini? Gugur nafkah? Tak gugur nafkah. Orang dua ni dapat hukuman. Nama istri ni dikala itu nusyuz, pemikul dosa. Nama suami dikala itu dayyuz, orang yang diharamkan mendekat, lebih dekat dari jarak 5.000 tahun berjalan kaki dengan surga. Jadi tak boleh orang ni lebih dekat dari jarak 5.000 tahun jalan kaki. Jauh-jauh, jangan dekat-dekat sini. Gitulah kira-kira maksudnya. Bila agak mendekat melebihi dari jarak berjalan kaki 5.000 tahun, dihusir jauh. Siapa itu tadi orang tu? Suami yang dayyus. Siapa suami yang dayyus? Suami yang rela atau ridha atau suka bininya bikin maksiat. Baik itu maksiat melakukan sekali dosa besar atau beberapa kali dosa kecil. Beberapa kali dosa kecil. Membuka aurat itu dosa kecil. Kalau berkali-kali dapat orang memandangnya berkali-kali, itu namanya ad-dawam. Itu berkali-kali dosa kecil namanya. Yang aja Nabi dapat memandangnya. Makanya kita minta dengan hormat kaum ibu-ibu itu kebalik tirai apabila kita hendak melaksanakan akad nikah. Karena dua saksi yang akan menyaksikan nikah ini nanti memandang wajah ibu-ibu, mendengar suara ibu-ibu, mencium wangi parfumnya ibu-ibu, menjadilah mereka ini dawam ala saghair. Berkekalan mereka ini dalam dosa kecil. Orang yang membuat satu kali dosa besar atau berkekalan dalam dosa kecil, tidak diterima kesaksiannya. Saksi yang dua ni, kalau berkekalan dia dalam dosa kecil atau membuat satu dosa besar, tidak diterima kesaksiannya. Kalau tidak diterima kesaksiannya, maknanya anak kita yang kita nikahkan ni belum ada saksi yang sah. Kalau belum ada saksi yang sah, nikah ini belum sah. Kalau nikah ini belum sah, sedangkan dah kita izinkan dia tidur nanti malam, dia melakukan hubungan di luar nikah yang sah. Siapa yang memikul dosanya? Berbagi-bagilah. Pertama, para ustadz di negeri itu.
kalau mereka tidak mengajarkan bab itu. Walhal mereka mampu mengajarkannya. Tapi karena takut dia dibekot ibu-ibu misalnya, tak diajarkannya bab itu. Siapa lagi yang ditimpakan dosanya besok? Para qadhi. Para qadhi yang berwenang untuk meminta dengan hormat ibu-ibu masuk ke bilik. Atau dalam masjid saja kita, biar mudah memisahkan ibu-ibu. Tutup saja tirai, selesai. Lepas itu nanti baru boleh buka. Siapa lagi yang kebagian dosanya besok di akhirat? Yang punya wewenang dalam pernikahan tuh, mak bapak budak tuh. Dia kan punya wewenang. Tapi dia tidak menggunakan wewenangnya. Kenapa? Akan ditanya lagi di akhirat. Kenapa? Jawablah, siapkanlah jawaban. Tak tahu saya ya Allah. Baik, tak tahu. Kenapa tak tahu? Tak adakah di negeri awak dulu tempat mempelajarinya? Tak ada, saya dah pergi belajar, tak diajarkan. Ma'fu, dimaafkan engkau. Memang pergi dia belajar, tapi tak diajarkan itu. Ada, saya tak pergi. Dengan itulah saya tak tahu itu. Saya tak belajar. Dipikulkanlah bagiannya dosa. Hasil pembagian dari dosa zina. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Baik. Sampai hari ini pun, tapi tak banyak lagi. Tapi ada juga lagi. Ada juga lagi yang tak faham benda ni. Bab kesaksian ini selain di kitab ini, boleh juga baca di kitab Syarus Salikin di tengah. Bab syahidain. Tengok saksi yang macam mana yang sah kesaksiannya ketika mereka menjadi saksi nikah. Jangan di kitab ini saja tengok. Di kitab Syarus Salikin di tengah, ada fikih di tengah. Bab syahidain. Bab dua saksi. Tengok ya. Supaya kokoh hati. Ini kadang udah duduk pun di sini mengaji 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Ketika menikahkan anak, nikah sinetron juga lagi. Padahal udah duduk sini 5 tahun, 6 tahun. Menikahkan anak, nikah sinetron lagi. Bagus berhenti saja awak mengaji. Buat apa awak mengaji bertahun-tahun tapi awak tidak mampu mengamalkan? Mengamuk besan kita itu kalau diamalkan itu. Unjuk rasa dia perang antara keluarga kita dengan keluarga dia kah? Begitu. Kalau diamalkan ini. Tak. Jadi kenapa tak dapat diamalkan? Lemah kita ni Ustaz. Kita tak larat nak berlawan dengan saudara mara kita. Yang mana yang mau melawan kita itu? Yang mana? Bagitahulah dia supaya anak kita ni diberkati Allah nikahnya. Karena nikah sinetron di mata kacamata jahil memang dah nikah. Tapi di mata syariat mereka tidak nikah. Betudung sini kain panjang. Sini suami, sini istri. Menerima ijab kabul dari Tok Kadi. Saksi sini. Pakai baju adat lagi. Baju adat mana ada yang beres? Adat mana yang beres? Tunjuk. Baju pengantin yang bernada adat, mana ada yang beres? Paling tidak berlubang-lubang. Atau kain jarang. Oh tak, adat kami bagus tutup aurat semua. Mana? Adat mana itu? Kalau sekiranya sekalipun menutup aurat semua, suaranya, wajahnya, suara wanita itu, pengantin, mempelai perempuan, wajahnya, parfumnya, itu aurat semua bagi orang yang ajnabi. Saksi ini ajnabi kepada pengantin tuh. Oh tak Ustaz, ini dah pengantin ini dah saya anggap, kata saksi degil.
Ini dah saya anggap ini macam anak saya sendiri. Itu macam. Tetap saja ajaran Nabi. Tak Ustaz, kita di kampung ni memang sudah macam saudara kandung dah. Itu macam. Tetap saja itu ajaran Nabi. Tentang walimah tadi Buya, kalau menjelang pernikahan kan memang tidak dihadirkan calon mempelai perempuan. Setelah menikah kan boleh dilihat. Apa dia? Setelah menikah, setelah akad kan boleh hadir yang mempelai perempuan juga di situ. Nah yang saya tanyakan, memajang pengantin depan ketika walimah itu sunnah atau gimana Buya? Karena pernah saya baca di suatu majalah, kalau di Filistin katanya, kalau jamuan walimah, mempelai laki-laki, tamunya laki-laki semua. Mempelai perempuan, tamunya perempuan semua. Sedangkan kita di sini kan dipajang dua-duanya. Bagaimana Buya? Terima kasih. Memang petunjuk yang diperintahkan syariah, kalaupun memajang suami istri akan didatangi oleh tamu-tamu laki-laki, silakan saja, tapi berhijab. Tidak menunjukkan perhiasannya dan kecantikannya kepada lelaki ajnabi. Ini apa standarnya lah ya. Memang begitu standarnya, yang diperintahkan syariat itu begitu. Silakan memajangnya, karena sunat itu memberitahu anak kami ini, anak bapak Fulan dengan bapak Fulan ini memang kita nikahkan, dan sunat membagi tahunya kepada sebanyak-banyak orang. Makin banyak orang tahu, makin besar pahalanya. Tapi bukan tahu dalam artian melihat wajahnya. Itu aurat juga. Jadi macam mana? Berhijablah, masturahlah. Kalau hendak didatangi oleh kaum bapa. Kalau tak mau berhijab, ya satu lagi seperti yang di Timur Tengah. Di seluruh negara-negara, lorong-lorong di Timur Tengah, kalau mereka walimatul urus, ya terpisah. Mempelai perempuan didatangi ibu-ibu, mempelai lelaki didatangi bapak-bapak. Jadi silakan pilih, mau tempatnya yang dipisah atau wanita itu yang dihijab. Mana lebih dipilih? Menghijab wanita itu atau memisah tempat? Kalau sudah sesama perempuan saja situ, silakanlah. Nak lengkok macam mana pun baju dia menyengser, tak apalah. Baik. Hal lain? Tak ada, lanjut. Baca. Apabila suami tidak mengetahui keguguran hak nafkah istri lantaran nuzus, lalu masih memberikan nafkah, maka boleh memintai kembali jika suami itu termasuk orang yang tidak tahu hukum tersebut. Hanya saja suami yang memberikan nafkah dalam ikatan pernikahan atau pembelian yang fasid adalah tidak bisa memintai kembali sekalipun tidak mengetahui untuk unsur tersebut. Karena adanya lelaki melakukan nikah atau pembelian itu justru karena kesanggupannya menanggung nafkah dengan telah dilakukannya perbuatan itu. Tapi bukan itulah latar belakang dalam masalah di atas tadi. Ya, ini cerita ni tak tahu istrinya, misalnya 3 hari yang sudah ni, rupanya istrinya buat maksiat. Hari ni baru tahu dia. Maka boleh ianya meminta nafkah yang dah diberikannya selama 3 hari ini. Ini tuan-tuan, ini batas yang dibicarakan fikih, ini batas. Manalah batas wilayah hak suami itu kepada istrinya. Itu maksudnya. Bukan hendak diamalkan ini. Nampak sikit bikin kesalahan bini, puasa hari ini. Bikin sikit kesalahan, hari ini dikau puasa ya. Kalau bukan itu yang hendak dituju. Kalau istri tahu hukum ni,
maka tugasnya menjaga dirinya agar tidak tercebur kepada maksiat. Itu tujuannya. Karena kalau tercebur dia kepada maksiat, sekalipun suaminya tak komplain, tak meminta nafkah dipulangkan, tapi dia telah memakan hak suaminya secara batil. Masya Allah. Istri bikin maksiat di belakang suami, maka makan minum yang di rumah yang dimakannya maksiat pada diri. Karena memakan makanan minuman secara batil, bukan haknya. Jadi kalau begitu macam mana? Jaga diri supaya tidak masuk di dalam wilayah maksiat, nusuz, membuat dosa. Apa itu tadi dosa? Dosa besar atau mengekali dosa kecil. Itu bernama nusuz lah tuh.